Coba bayangin gimana jadinya kalau seorang WNI di luar negeri terpaksa jadi perampok gara-gara judi online. Tragis banget kan? Nah, di video kali ini kita bakal bahas cerita viral tentang WNI yang merampok lansia di Jepang. Apa yang bikin dia sampai terjerumus sejauh itu? Yuk, simak sampai habis. Kejadian ini lagi rame banget dibahas, terutama di komunitas diaspora Indonesia di Jepang. Seorang WNI yang awalnya kerja halal di negeri Sakura, malah terlibat aksi kriminal dengan korban seorang lansia. Motif utamanya, judi online. Jadi, gimana ceritanya? Kasus ini bermula ketika seorang WNI yang tinggal di Jepang mulai kecanduan judi online. Awalnya, cuma coba-coba katanya. Tapi lama-lama, dia terlilit utang besar gara-gara kalah terus. Nah, saat udah mentok dan nggak bisa bayar utang, dia pun nekat ambil jalan pintas, merampok. Kebayang nggak, dari kerja halal, dia beralih ke tindakan kriminal yang ujung-ujungnya malah makin menghancurkan hidupnya? Jadi, perampokan ini terjadi di rumah seorang lansia Jepang. Korban, yang usianya udah 70-an, diserang di rumahnya sendiri. Uang tunai dan barang berharga dirampas. Tapi nggak lama setelah kejadian, pelaku langsung ketangkep polisi. Kenapa? Karena sistem keamanan di Jepang super ketat. Ada CCTV hampir di setiap sudut kota. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar soal ketangkep polisi. Ada cerita lebih dalam yang bikin kita semua harus belajar sesuatu dari kasus ini. Pelaku ini sebenarnya datang ke Jepang buat cari rejeki. Kerja serabutan, tinggal di apartemen kecil, dan hidup hemat. Tapi sejak kenal judi online, semua jadi kacau. Dia terus-terusan berharap peruntungan dari judi, tapi yang didapat malah utang bertumpuk. Bukannya keluar dari masalah, dia makin tenggelam. Kasus ini nggak cuma merugikan pelaku, tapi juga bikin nama WNI di Jepang jadi ikut tercoreng. Banyak masyarakat Jepang yang mulai khawatir sama keberadaan pekerja asing, terutama dari negara kita. Padahal, mayoritas WNI di sana hidup jujur dan kerja keras. Gimana menurut kalian, adil nggak kalau satu kasus ini bikin citra WNI di Jepang jadi buruk? Dari kasus ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, jangan pernah main-main sama judi, apalagi yang online. Kedua, penting banget buat ngelola keuangan dengan baik, terutama kalau hidup di negeri orang. Dan terakhir, selalu ingat, tindakan nekat kayak gini nggak pernah jadi solusi, malah bikin masalah makin besar. Nah, itu tadi cerita lengkap tentang WNI yang merampok lansia di Jepang gara-gara judi online. Gimana pendapat kalian? Apakah ini murni kesalahan pribadi? Atau ada faktor lain yang bikin dia sampai segitu terdesaknya? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar isu sosial dan diaspora Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.